Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Mani Putri. Di sini saya hendak mengerjakan praktikum UAS Big Data, di mana terdapat ringkasan materi dari pertemuan 1 sampai juga pertemuan 7. Di mana di sini terdapat topiknya yaitu pengantar Big Data, HDFS, Spark, Spark SQL, optimasi, dan MongoDB. Presentasi ini merangkum tujuan, konsep inti, dan juga praktikum utama setiap pertemuan. Di sini terdapat pertemuan satu yaitu pengantar ekosistem Big Data dan SpicePark, di mana berlandaskan pergeseran paradigma. Pada dunia pengolahan data telah mengalami evaluasi besar. Dulu kita bergantung pada sistem monolitik ke sistem distribusi. Nah, di sini terdapat Apache Spark menonjol karena pemrosesannya in memory yang sangat cepat. Hal ini membuat performa Spark sangat meningkat berkali-kali lebih lebat. Selanjutnya di sini terdapat arsitektur master worker, di mana komponen utamanya terdapat driver program, cluster manager, dan juga worker ataupun eksekutor untuk komputasi paralel. Di sini terdapat tantangan 5V pada Big Data, yang di mana 5V yaitu volume, velocity, variety, veracity, dan juga value. Nah, di sini terdapat volume. Volume memiliki data ukuran yang sangat besar. Pada big data di sini terdapat biasanya data tersebut dimulai dari terabyte sampai juga dengan petabyte. Nah, di sini terdapat velocity. Velocity adalah kecepatan tinggi dalam produksi dan transfer data secara real time. Di sini juga terdapat variety. Variety adalah format beragam data yang mulai dengan data terstruktur, data semi, dan data tidak terstruktur. Sehingga data tersebut dapat diolah pada big data. Selanjutnya di sini terdapat veracity. Veracity adalah tingkat keandalan, keakuratan, dan kebersihan data yang akan diproses. Selanjutnya di sini terdapat value. Value adalah nilai ataupun wawasan yang berharga yang dapat digali untuk menghasilkan keputusan strategis yang berguna pada insight-insight selanjutnya pada pengolahan big data. Nah, di sini terdapat pada pertemuan 2, ingesti data ke HDFS. Mengapa kita menggunakan HDFS? HDFS adalah Hadoop Distributed File System. Data dalam skala besar membutuhkan hard disk biasa. Oleh karena itu kita memerlukan HDFS. HDFS untuk memecah dan menyebarkan data ke banyak node, menyediakan kapasitas besar dan replikasi untuk keandalan. Selanjutnya, apa itu ingesti data? Sebelum data yang besar tersebut bisa diolah dan dimanipulasi ataupun dianalisis menggunakan alat seperti PySpark, data tersebut harus dimasukkan terlebih dahulu ke dalam sistem penyimpanan terdistribusi. Proses memindahkan ataupun memasukkan data dari sumber luar ke dalam sistem HDFS tersebut barulah yang disebut dengan ingesti data. Selanjutnya kita di sini terdapat praktik membangun klaster HDFS secara ringkas. Pertama kita harus melakukan yang namanya instalasi dasar. Kita menginstal Java, Hadoop, Python, ViceCon untuk menyiapkan lingkungan kerja yang bagus. Selanjutnya kita melakukan konfigurasi jaringan, di mana kita hendak mengatur IP address dan melakukan konfigurasi jaringan internal agar klaster HDFS dapat berjalan dan juga terhubung. Selanjutnya kita melakukan eksekusi dan integrasi, di mana kita menjalankan layanan HDFS lalu menghubungkannya dengan script Python, agar kita bisa memulai mengingesti data ke dalam HDFS. Selanjutnya terdapat pertemuan 3 yaitu Programming Hadoop with Spark, Data Wrangling. Tantangan data mentah dan apa itu data wrangling? Data mentah yang dikumpulkan dari dunia nyata seperti log server, dari IoT, sensor IoT, ataupun database warisan sistem lama, hampir selalu berada dalam kondisi berantakan, tidak konsisten, dan juga kotor. Agar data tersebut dapat kita olah dan dapat kita gunakan, kita memerlukan namanya yaitu data wrangling. Data wrangling yaitu serangkaian langkah untuk membersihkan dan merapikan serta mentransformasikan data mentah menjadi format yang siap untuk dianalisis. Di sini kita terdapat data frame dan juga
operasi. Data frame terdistribusi, transformation lazy, dan action secara nyata. Data frame ini mirip dengan tabel atau spreadsheet biasa karena memiliki keunggulan karena datanya terdistribusi tersebar di berbagai komputer node dalam sebuah klaster. Untuk memanipulasi data frame ini, kita melakukan Spark menggunakan dua jenis operasi utama, yaitu transformation dan juga action. Transformation adalah operasi untuk merancang ataupun membentuk data frame baru, misalnya memfilter ataupun mengubah kolom. Operasi ini bersifat lazy evaluation, artinya rumusnya dicatat terlebih dahulu dan juga baru-baru benar dieksekusi di akhir. Selanjutnya terdapat action, eksekusi secara nyata. Operasi yang memicu Spark tersebut untuk menjalankan semua proses komputasi secara nyata dan mengembalikan hasil akhir yang berbeda kepada pengguna. Selanjutnya di sini terdapat teknik utama dari data wrangling di Spark. Pada teknik di sini terdapat standarisasi dan null handling, yang dimana kita untuk menyamarkan format penulisan teks yang beragam, misalnya huruf besar, huruf kecil, serta kita mengatasi yang namanya missing value ataupun data kosong. Selanjutnya di sini terdapat parsing time. Parsing time ini untuk timestamp, untuk menyeragamkan penulisan tanggal ataupun data waktu yang berbeda agar ke standar yang lebih konsisten. Selanjutnya di sini terdapat regex dan imputasi. Ekstrak pola dengan regex, isi nilai hilang dengan imputasi logis. Selanjutnya di sini terdapat pertemuan keempat, yaitu Spark SQL, yaitu query, join, dan agregasi. Kemudahan dalam menganalisis big data dengan SQL, para analisis data tidak perlu menjadi ahli coding biasa. Melalui Spark SQL, kita menggunakan perintah standar SQL standar untuk menganalisis data berukuran besar raksasa yang tersebar di berbagai komputer atau yang disebut dengan node. Selanjutnya di sini terdapat Catalyzer Optimizer. Catalyzer Optimizer adalah komponen yang bertindak sebagai mesin pintar di balik layar yang otomatis menyusun strategi, menyederhanakan logika, dan juga mencari jalur eksekusi secara efisien agar performa query tetap melesat cepat walaupun datanya sangat besar. Di sini kita menulis write SQL-nya seperti biasa, kita menggunakan query-nya. Selanjutnya kita menggunakan join. Join di sini terdapat jenis-jenis join yang beragam mulai dari inner, left, right, hingga full outer join. Join itu yaitu penggabungkan dari mengumpulkan dataset berbeda menjadi kolom yang saling berelasi. Selanjutnya di sini terdapat aggregation, aggregate dan windows, di mana agregasi di sini untuk merangkum atau meringkas data berdasarkan kelompok tertentu menggunakan fungsi statistik seperti sum, average, dan juga count. Selanjutnya di sini terdapat register view yang gunanya untuk meregistrasi data tersebut sehingga dapat digunakan secara langsung. Nah, pada pertemuan 6 di sini terdapat Spark SQL ataupun juga optimasi kinerja Spark dasar, di mana kita juga di sini menggunakan execute plan yang berfungsi untuk melihat rute ataupun rencana langkah komputasi yang akan diambil oleh Spark tersebut, sehingga data tersebut benar-benar dapat diproses. Selanjutnya di sini ada caching atau titik cache yang gunanya untuk menyimpan data frame di RAM agar akses berulang lebih cepat. Selanjutnya di sini terdapat partitioning atau disebut dengan repartition ataupun coalesce yang gunanya untuk mengatur ulang atau mengurangi partisi agar tidak digunakan secara berlebihan. Selanjutnya di sini terdapat format data yang dimana kita bisa memilih parquet menggunakan kolumnar daripada CSV untuk ukuran lebih kecil dan query agregasi yang lebih cepat. Hasilnya ukuran file menjadi jauh lebih kecil, hemat penyimpanan, dan juga membuat query agregasi berjalan berkali-kali lebih cepat. Nah, pada pertemuan 7 di sini terdapat penerapan data store non
relasional MongoDB. Mengapa kita menggunakan NoSQL ataupun MongoDB? Dalam data dunia nyata sering dinamis dan juga bersarang. Nah, solusinya di sini terdapat MongoDB yang dapat menyimpan dokumen fleksibel tanpa skema kaku, seperti contohnya pada SQL. SQL itu berbentuk tabel, sehingga sangat sulit digunakan untuk data yang sering dinamis dan juga data yang terus bertambah. Makanya di sini kita menggunakan NoSQL pada pengolahan big data. Di sini terdapat karakteristik utama dari MongoDB. Di sini terdapat skema less ataupun dokumen boleh berbeda struktur. Kita tidak perlu mendefinisikan nama kolom ataupun tipe data secara kaku di awal. Setiap dokumen di dalam satu wadah yang sama diperbolehkan memiliki struktur dan jumlah kolom yang berbeda. Selanjutnya di sini mendukung array dan juga nested data tanpa joins kompleks. Dan juga di sini terdapat padanan ataupun istilah. Tabel itu disebut collection, row itu disebut dengan dokumen. Modul ini juga mengajarkan migrasi pola pikir dari RDBS ke NoSQL untuk aplikasi modern. Untuk penerapan lebih lanjut dari semua materi ini, saya telah menjelaskan ini, dan kita akan melanjutkan pada codingannya. Pada codingan di sini terdapat langkah pertama, yaitu kita melakukan setup MongoDB. Setup ini untuk merupakan pengantar praktikum yang dapat menjelaskan tahap pertama untuk melakukan setup MongoDB sebagai database NoSQL yang akan kita gunakan. Seperti ini, kita melakukan import SES from PyMongo dari import Mongo client. Kita nyambungkan ke localhost dan juga kita membuat database. Database-nya yaitu CampusDB. Untuk pembuatan tabelnya kita menggunakan atau yang disebut dengan collection yang bernama mahasiswa. Dan kita akan ngeprint koneksi MongoDB tersebut berhasil. Outputnya seperti pada ini, koneksi MongoDB berhasil. Pada sel 2 ini kita melakukan import library dan koneksikan MongoDB. Sel ini untuk menginstalasi library PyMongo, kemudian mengimpor Mongo client untuk menghubungkan Python dengan MongoDB. Selanjutnya dibuat koneksi ke server MongoDB lokal, membuat atau mengakses database kampus, dan juga collection mahasiswa yang akan digunakan untuk menyimpan data. Setelah kita install ke MongoDB lokal, kita setelah membuat koleksi kita yaitu database kampus, di mana terdapat collection-nya yaitu tabel mahasiswa. Sebelumnya kita mengosongkan koleksi jika sudah ada datanya. Kita koleksi, kita hapus, delete many. Selanjutnya kita menginsert satu dokumen kompleks, di mana kita menggunakan nested data dan juga array. Di sini kita memasukkan data Andi, di mana namanya Andi, jurusannya informatika, hobinya coding, game, futsal. Nilainya itu di sini UTS dan juga UAS. Kita menginsertkan data tersebut, data Andi. Selanjutnya kita hendak menginsert banyak dokumen sekaligus, di mana kita namanya di sini Budi, jurusan Sistem Informasi dan umur 21. Begitu juga dengan nama Citra, jurusan Informatika, umur 20, beasiswa True. Nah, kita melakukan insert data yang sangat banyak. Maka kita melakukan print data berhasil dimasukkan ke MongoDB. Maka outputnya seperti ini. MongoDB service start successful, dan juga data berhasil dimasukkan ke MongoDB. Selanjutnya, pada sel ini kita melakukan menambahkan data atau yang disebut dengan insert. Print semua mahasiswa. Selanjutnya kita mencari data yang persis cocok, exam match. Menggunakan sintaks seperti ini dan juga menggunakan sintaks find untuk mencari data yang cocok dengan jurusan informatika. Selanjutnya kita hendak ngeprint mahasiswa berumur di atas 20 tahun. Nah, kita menggunakan operator query MongoDB,
$GT atau greater than atau lebih besar dari. Nah, kita sesuaikan menggunakan syntax find tadi dan juga umurnya menggunakan operator query-nya yaitu $GT 20. Maka kita melakukan print mahasiswa. Selanjutnya di sini kita mencari data di dalam data bersarang menggunakan nested document. Kita hendak mencari mahasiswa dengan nilai yang lebih besar dari 90. Maka di sini sudah terdapat print mahasiswanya. Setelahnya, di sini setelah kita mencarinya, maka akan muncul output seperti ini. Di mana pada data pertama kita hendak mencari mahasiswa dengan jurusan informatika. Maka ia akan muncul di sini nama Andi dan juga Citra yang jurusannya informatika. Begitu juga kita hendak mencari data mahasiswa yang umurnya di atas 20 tahun. Maka muncul di sini nama Budi dengan umur 21 tahun. Selanjutnya kita juga mencari data nilai mahasiswa yang nilainya lebih dari 90. Maka di sini muncul nama Andi dengan nilai yang lebih dari 90. Selanjutnya kita hendak melakukan update, ubah umur Andi menjadi 22 tahun. Maka kita di sini menggunakan syntax codingan update one, nama Budi, dan juga kita menggunakan operator query MongoDB tersebut menggunakan $set. Kita untuk menyeting umur Andi tersebut menjadi 22 tahun. Selanjutnya, kita hendak menghapus data Budi. Nah, di mana menghapus di sini kita menggunakan delete one. One kenapa dipakai one? Karena kita cuma menghapus nama Budi aja. Selanjutnya kita print. Perintah print di sini kita menggunakan data setelah update dan juga delete. Maka selanjutnya akan muncul output seperti ini. Outputnya di sini data setelah update dan juga delete. Maka nama Andi tadi yang umurnya dari 20 tahun. Umur Andi 20 tahun. Bukan. Umurnya belum ada tertampil di sini, maka akan muncul nama Andi dengan umurnya 22 tahun. Selanjutnya di sini nama Citra, jurusan informatika, umurnya 20 tahun. Karena kita telah menghapus nama Budi, maka tersisa nama Citra aja. Nah, maka muncul data seperti ini. Setelah update dan juga delete. Baik, itu saja penjelasan mengenai pertemuan 1 dari pertemuan 7. Di mana di sini juga terdapat codingan CRUD. Kita bisa nge-create table, update, delete, dan juga menginsertkan data pada NoSQL MongoDB ini. Apabila ada penyampaian saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.